Hari itu beberapa orang datang mengunjungi Kel setelah Hans pergi. Eric Wilsman. Kel belum pernah melihat Eric tampak begitu khawatir. Namun, Kel tidak mengatakan kalau dia baik-baik saja, karena dia harus memainkan perannya dengan baik. Jadi Kel berkata tubuhnya tidak memiliki kekuatan sama sekali dan perutnya juga terasa aneh. Dia tidak berbohong. Perutnya memang terasa aneh setelah dia makan sambil berbaring seharian. Dia begitu kenyang hingga tidak ada tempat lagi untuk dimasuki makanan. Eric yang tampak khawatir, Gilbert memasang ekspresi kaku di wajahnya, dan Amiru yang tampak telah memutuskan sesuatu. Anak-anak kucing yang bolak-balik melihat ketiga pengunjung Kel kini mulai menggelengkan kepala mereka. Saat itu Eric meminta Kel untuk mengatakan padanya jika Kel membutuhkan sesuatu, yang diikuti oleh Amiru dengan bilang kalau mereka akan mencarikan apapun itu. Kel hanya tersenyum sambil mengangguk lalu berkata, sepertinya mereka datang bukan hanya untuk menjenguknya. Ketiga orang itu bertukar pandang ketika mendengar pertanyaan Kel. Setelah melihat Amiru dan Gilbert mengangguk, Eric mengeluarkan sebuah dokumen dari sakunya dan menyerahkannya pada Kel. Dokumen itu berisi investasi pariwisata pesisir pantai wilayah timur laut yang sudah direvisi. Eric bilang mereka membawanya sekalian ketika datang untuk menjenguk Kel. Kel membalik ke halaman pertama dokumen. Kalimat pertama yang dibaca Kel adalah Pangkalan Angkatan Laut. Kel mengintip ke arah Amiru dan Gilbert. Mereka terlihat sudah mengukuhkan hati pada pembangunan Pangkalan Angkatan Laut itu. Eric juga bilang pada Kel kalau berita itu akan segera sampai pada keluarga Cohn-Henitus bersama dengan proposalnya. Kel bertanya apa mereka akan menemui putra mahkota, yang segera diiyakan oleh Eric. Mereka telah dijadwalkan untuk bertemu malam nanti. Eric juga bilang mereka hanya bisa mulai bergerak jika putra mahkota menunjukkan minatnya. Kel kemudian memandang mereka dengan santai lalu berkata, semuanya akan berjalan dengan baik. Suaranya penuh percaya diri. Itu karena dia yakin. Eric dan yang lainnya juga merasa lega setelah mendengar pernyataan Kel. Kel lalu menambahkan, untuk seterusnya mereka bisa mengirim dokumen seperti ini melalui pelayan. Pasti merepotkan jika mereka datang menjenguk seperti ini. Karena itu Kel bilang kalau mereka tidak perlu melakukannya. Tetapi ucapan Kel langsung ditolak oleh Eric. Mereka akan terus datang. Kel juga harus mengetahui semuanya. Setelah itu Eric, Gilbert, dan Amiru pun pamit untuk pergi. Sekarang Kel menyambut kelompok berikutnya. Dia mulai berbicara dengan Choi Han yang berdiri di sana seperti orang berdosa. Pergilah, ucapnya. Rosalind menggigit bibirnya. Dia telah melepaskan sihirnya dan duduk di samping tempat tidur Kel dengan mata merah dan rambut merah aslinya. Dia juga sudah melepaskan jubahnya dan mengenakan pakaian formal. Rosalind meminta maaf terlebih dahulu sebelum berkata kalau dia membutuhkan Choi Han dan juga Locke. Setelah Rosalind mengungkapkan identitas aslinya di istana, dia harus kembali ke kerajaan Bragg secepat mungkin. Karena kabar bahwa Rosalind masih hidup sudah terkuak, orang-orang yang mencoba membunuhnya mungkin akan mulai menghapus bukti. Tetapi Rosalind juga tidak bisa kembali sendirian. Karena kejadian kali ini, fakta bahwa dirinya adalah penyihir hebat telah terungkap. Yang berarti bahwa musuh akan memastikan untuk memiliki kekuatan yang lebih kuat saat menyerang lagi. Itu sebabnya dia membutuhkan sekutu yang kuat juga. Kel melihat Locke yang berdiri gelisah dengan jarak yang cukup jauh sejenak sebelum berbicara lagi. Untuk apa meminta maaf? Rosalind sudah membantu saat mereka berada di situasi sulit. Berarti mereka juga harus membantunya. Bukankah Rosalind adalah kakak Locke dan juga teman Choi Han? Rosalind berterima kasih atas ucapan Kel itu. Di sisi lain, Choi Han yang masih berdiri mengepalkan tangannya dengan erat lalu berkata, padahal dia harus melindungi Kel. Choi Han harus pergi agar dirinya bisa beristirahat dengan tenang dan bersiap untuk bersembunyi selama perang. Karena itu dengan percaya diri, Kel segera berkata pada Choi Han, aku tidak akan mati. Dia sudah berencana mengumpulkan banyak hal dan menjadi lebih kuat secukupnya untuk melarikan diri dan hidup dengan nyaman. Dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk hidup selama mungkin. Tapi tentu saja Kel tidak mengatakan rencananya itu. Kel juga berpikir bahwa dengan naga hitam di sisinya, tidak ada alasan bagi Choi Han untuk melindunginya. Faktanya, di depan naga hitam, Choi Han sama sekali tidak ada apa-apanya. Choi Han yang kini sudah terlihat lebih baik setelah mendengar ucapan Kel berkata,
Dia sudah mengkhawatirkan sesuatu yang tidak berguna. Kel berpaling dari Johan dan melihat ke arah Locke lagi. Dia kemudian mengirimkan isyarat dengan jarinya untuk memanggil Locke. Locke tersentak sejenak sebelum perlahan berjalan mendekati Kel. Kel bilang dia akan merawat adik-adik Locke. Jadi dia meminta Locke untuk datang ke wilayah kekuasaannya 3 bulan setelah Locke pergi bersama Rosalind. Mendengar itu, Locke terkejut seperti bingung karena tidak mengerti. Karena itu, Kel bertanya apa Locke sudah melupakan kesepakatan mereka. Ketika melihat Locke menatapnya dengan tatapan kosong, Kel menyerahkan peta wilayah timur laut yang dia dapat dari Hans pada Locke. Datanglah ke tempat yang sudah ditandai. Aku dan adik-adikmu akan berada di sana, jadi kau harus kembali, ucap Kel. Tempat untuk kembali. Locke bergumam sambil melihat peta itu. Benar, tempat untuk kembali. Ingatlah untuk kembali dalam waktu 3 bulan, ucap Kel lalu meletakkan tangannya di bahu Locke. Sebenarnya Kel tidak peduli apa yang Locke pikirkan, tapi Locke diperlukan agar kehidupan Kel menjadi lebih mudah. Locke tersenyum cerah pada Kel lalu menjawab dia pasti akan kembali dalam 3 bulan. Cerita novelnya sudah banyak yang kacau. Meski begitu, Kel ingin setidaknya poin utamanya mengalir seperti yang seharusnya. Hanya dengan begitu hal-hal yang dia ketahui tidak akan banyak berubah dan dia bisa memanfaatkannya. Sebenarnya dia kecewa tidak bisa mengirim Big Rocks bersama Ron. Tapi Kel berpikir dia pasti bisa melakukan itu ketika Ron kembali nanti. Saat itu Hans masuk sambil membawa sebuah berita. Katanya Baginda Raja ingin memberikan 1 medali pada Kel. Semua orang di ruangan itu berhenti bergerak setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Hans. Hans juga menyerahkan sebuah dokumen pada Kel. Dokumen yang berisi informasi tentang insiden teror alun-alun. Di sana tertulis, Kel Henitus yang mewarisi kebanggaan keluarga Henitus, pelindung kerajaan dari hutan kegelapan. Desahan yang sangat panjang keluar dari mulutnya. Dia sudah menduga hal itu, tapi tetap saja dia merasa kesal. Seminggu kemudian, Kel turun dari kereta di alun-alun. Dia hanya berjalan maju sampai dia mendengar seseorang meneriakkan sesuatu yang membuatnya merinding. Tuan Muda Cahaya Perak, Tuan Muda Perisai, dan julukan-julukan lainnya. Kel bisa melihat raut bangga di wajah wakil kapten ketika dia mengeluarkan batuk palsu dan berbisik pada Kel. Sepertinya Tuan Muda Cahaya Perak adalah nama panggilan Tuan Muda. Memang, sudah seharusnya orang yang membanggakan akan mendapatkan julukan yang keren juga. Kel berusaha menahan kata-kata kasar yang sekarang sedang terlintas di benaknya. Dia sangat tidak ingin mendengar julukan-julukan memalukan seperti itu. Tapi Kel tahu bahwa itu akan jauh lebih buruk jika bukan karena putra mahkota. Jadi dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Yang bisa dia lakukan hanyalah berbicara dengan tenang kepada wakil kapten. Aku yakin mereka akan berhenti jika sekarang aku minum alkohol dan bertingkah seperti biasa. Wakil kapten yang terdiam sejenak membuat Kel tersenyum. Tapi senyum itu segera menghilang setelah mendengar apa yang dikatakan wakil kapten selanjutnya. Saya pikir akan lebih baik jika Anda menghindari alkohol, karena Anda masih dalam masa pemulihan. Kel akhirnya sadar kalau secara resmi dia masih belum sembuh sepenuhnya. Tubuhnya terluka karena memaksakan diri menggunakan kekuatan kunonya melebihi batas untuk melindungi orang banyak. Lalu secara ajaib, ledakan bom sihir itu bisa ditahan. Kisah itu dimulai oleh putra mahkota. Itulah sebabnya staf di kediaman itu sibuk melindungi Kel yang terluka. Dan tidak hanya itu, ayahnya, Konde Ruth, bahkan berencana datang ke ibu kota. Lalu sekarang Kel sedang dalam komunikasi video bersama dengan ayahnya. Konde Ruth dengan marah berkata, apa Kel melihat wajah para bajingan itu? Dia akan membunuh mereka untuk Kel. Beraninya mereka melakukan hal seperti itu pada orang yang bahkan tidak bisa mengayunkan pedang. Konde Ruth juga menambahkan dengan ekspresi lebih serius. Keluarga Henitus selama ini tetap diam bukan karena lemah. Kel harus mengingat itu. Alasan mereka diam adalah karena mereka kuat. Dan di masa depan tidak akan ada lagi yang melakukan hal seperti ini pada Kel. Kel berpikir semua yang dikatakan Konde Ruth pasti adalah kebenaran. Karena tidak ada bangsawan yang mengirim pesan atau datang mencari Kel begitu dia meninggalkan istana dan kembali ke kediamannya. Bahkan Eric dan kelompoknya juga tidak muncul. Tapi berkat itu semua jadi lebih tenang.
Ketika Kel sampai di pintu masuk, seorang kesatria menyapanya. Lalu saat dia bertanya apa identitasnya perlu dikonfirmasi, kesatria itu menggelengkan kepalanya dan dengan hormat mempersilahkan Kel untuk masuk. Kel melangkah diiringi oleh tatapan kagum kesatria itu dari belakang untuk waktu yang sangat lama. Mulai dari sini dia harus masuk sendirian. Orang-orang yang diizinkan masuk kali ini jauh lebih sedikit daripada perayaan ulang tahun. Akan tetapi Kel adalah pengecualian. Dia berjalan menuju mejanya. Di sana sudah ada Gilbert, Amiru, dan juga Eric yang sedang tersenyum menyapanya. Itu adalah acara untuk menghormati mereka yang gugur dan memberikan medali kehormatan pada orang-orang tertentu atas tindakan mereka selama insiden teror alun-alun terjadi. Semua orang yang ada di sana sudah mendengar satu berita. Kelhenitus menolak medali kehormatan dan menyerahkan medali itu kepada orang lain. Selain itu, meski tubuhnya masih terluka, dia tetap berpartisipasi dalam acara saat ini. Amiru memandang ke arah Kel lalu berkata, "Mungkin langit hari ini cerah untuk mengantar kepergian mereka yang telah gugur." Saat rambut merah Kel berkibar tertiup angin, Amiru melanjutkan, "Sepertinya ini karena Anda." "Aku?" Kel memandang Amiru dengan bingung. Amiru hanya membalas dengan senyum tenang dan hangat. Begitu juga dengan Eric dan Gilbert. Kel menganggap reaksi mereka itu aneh, tetapi dia hanya menanyakan apa yang diperlukan. Dia bertanya apa mereka bertiga akan pergi hari ini. Amiru mengiyakan, dan karena Kel juga akan berangkat keesokan harinya, berarti mereka akan bertemu lagi di wilayah Ubar. Dan ketika Amiru bertanya kalau itu untuk penyembuhan, Kel mengangguk. Tetapi sebenarnya tidak begitu. Tubuhnya benar-benar sehat dan dia pergi ke sana untuk menjadi lebih kuat. Tentu saja alasannya bukan hanya itu, tambah Kel. Amiru, Gilbert, dan Eric yang mendengarkan semuanya mulai tersenyum. Itu adalah senyum yang mirip dengan Kel. Setelah hari ini akan ada satu berita lagi yang didengar para bangsawan, yaitu pengembangan dan investasi pangkalan angkatan laut pesisir pantai wilayah timur laut. Mereka masih tersenyum pada Kel sambil berkata, "Mohon bantuannya." Kel melambai pada mereka untuk mengatakan tidak perlu khawatir lalu melihat ke depan ketika Raja Set tiba. Upacara peringatan dan pemberian medali pun dimulai. Raja Set berbicara dengan suara keras lebih dari yang sebelumnya. Masih ada banyak orang di alun-alun tetapi suasananya benar-benar berbeda. Itu sangat tenang. Ketika Raja Set memberikan pidato, Kel merasa mereka melakukan kontak mata. Tetapi dia berharap itu hanya perasaannya lalu melihat melewati raja ke arah langit di belakangnya. Dia kemudian memikirkan apa yang dikatakan oleh naga hitam. "Perlindungan dewa matahari, aku tidak merasakan kekuatan dewa apapun dari manusia lemah itu. Satu-satunya makhluk yang unik hanyalah putra mahkota." Kel jadi bertanya-tanya dengan kemungkinan kalau keluarga kerajaan Crossman tidak memiliki kekuatan dewa. Lagi-lagi dia jadi mengetahui kebenaran lain yang tidak berguna. Tetapi seperti biasa, Kel memutuskan untuk berpura-pura tidak tahu apa-apa. Naga hitam juga tampak bersemangat saat Kel memintanya untuk merahasiakan itu di antara mereka berdua, dan dengan senang hati menyetujuinya. Kembali ke saat ini, Raja Set memulai upacara pemberian medali dan orang-orang mulai naik satu persatu untuk menerima medali mereka. Sorak-sorai memenuhi alun-alun, dan suara naga terdengar di kepalanya. Manusia itu aneh. Kel mendengar ucapan naga hitam serta sorak-sorai kerumunan untuk kesatria yang baru saja menerima medali. Dia merasa dia bisa menebak apa yang dianggap aneh oleh naga itu. Tetapi karena Kel adalah manusia, dia memahami perasaan orang-orang yang masih hidup lebih baik daripada naga hitam. Ada saat sedih dan ada saat senang. Itu sebabnya dia juga bertepuk tangan untuk mereka yang menerima medali. Sampai sebuah suara yang memanggilnya membuatnya menoleh. Fenion Stan. Padahal ada banyak orang yang kembali ke wilayah kekuasaan mereka karena berpikir bahwa ibu kota adalah tempat yang berbahaya akibat insiden teror. Itulah kenapa dia tidak menyangka Fenion ada di upacara itu. Saat Kel bertanya ada apa, Fenion menjawab dia dengar kalau Kel menolak mendapatkan medali. Apa Kel tidak menyesalinya? Tetapan para bangsawan yang tadinya melihat ke arah podium sekarang berbalik ke arah dirinya dan Fenion. Dia tidak tahu kenapa Fenion menanyakan pertanyaan itu padanya. "Aku ingin membunuhnya."
Perkataan naga hitam terdengar di kepala Kel. Sekarang Kel jadi khawatir tubuh Fenion akan meledak saat itu juga. Karena itu dia berusaha untuk menenangkan naga hitam yang penuh kemarahan itu. Dia menolak medali karena tidak ingin namanya tercatat dalam sejarah. Di lantai teratas perpustakaan istana terdapat catatan mengenai raja yang berkuasa di setiap generasi. Dan lantai di bawahnya menyimpan catatan semua pahlawan yang menerima berbagai medali kehormatan sepanjang sejarah kerajaan. Lalu keluarga kerajaan menggunakan fakta bahwa mereka perlu terus memberi para pahlawan uang kompensasi untuk menemukan dan melacak keberadaan para pahlawan. Mungkin untuk beberapa orang hal seperti itu dianggap sebagai kehormatan, tapi bagi Kel itu lebih seperti rantai. Tidak lama lagi perang akan pecah di berbagai wilayah. Siapa yang akan mengingat kejadian yang terjadi di alun-alun? Kel tersenyum lalu bangkit dari kursinya sambil balik bertanya, "Untuk apa saya menyesal?" Dia tidak perlu menyesal, karena dia telah mendapatkan hadiah yang besar dan yang terpenting, sudah cukup kita berhasil bertahan hidup, lanjut Kel. Daerah di sekitarnya menjadi sunyi. Fenion berbicara setelah beberapa saat untuk memecah keheningan itu. Jadi begitu. Lagi pula usaha saya terlalu kecil dan sederhana untuk mendapatkan medali, ucap Kel lagi. Ekspresi Fenion berubah menjadi aneh. Tapi Kel hanya mengangkat bahu dan berbalik untuk melihat raja yang memberikan pidato sekali lagi untuk mengakhiri upacara itu. Sebenarnya putra mahkota memperbolehkannya untuk tidak datang ke upacara peringatan ini, tetapi Kel tetap melakukannya. Itu karena dia tahu beratnya kematian seseorang. Dia meletakkan tangan kanannya di jantungnya. Akan tetapi Erik yang melihat itu mendekatinya dengan khawatir dan bertanya apa Kel kelelahan atau apa jantungnya terasa sakit. Kel memandang Erik dengan tidak percaya hingga membuat Erik tersenyum canggung saat dia perlahan mundur. Kel tersenyum melihat reaksi Erik dan menepuk dadanya 2 kali. Dia bisa merasakan lencana emas di saku bagian dalamnya saat melakukan itu. Lencana itu adalah hadiah yang dia terima dari putra mahkota sebagai kompensasi. Lencana yang bisa digunakan 2 kali untuk membeli apapun, berapapun biayanya. Tidak masalah dia membeli 2 potong roti atau 2 gunung. Yang penting adalah dia hanya bisa menggunakannya 2 kali. Kel berpikir bahwa putra mahkota ternyata lebih baik dari perkiraannya. Meski mungkin saja putra mahkota memberikannya untuk mengetahui 2 barang yang ingin dibeli oleh Kel, atau untuk mengetahui berapa banyak yang bisa dia belanjakan. Tapi pemikiran itu sangat salah. Kel mulai tersenyum. Ada banyak hal unik yang bisa dibeli di dunia, selama tahu cara untuk membelinya. Melihat seringai yang terpampang di wajah Kel, naga hitam bertanya apa yang sedang Kel rencanakan. Tidak lupa dia juga meminta Kel untuk berhati-hati. Kel mengabaikan komentar naga hitam dan melihat sekeliling di mana dia berdiri dan melakukan kontak mata dengan banyak orang. Tapi dia percaya tatapan-tatapan itu akan hilang begitu dia meninggalkan ibu kota. Keesokan harinya, Kel sedang duduk dan memberikan sepotong stik pada naga hitam. Naga yang melihat 3 bola hitam di tangan Kel bertanya apa yang akan Kel lakukan dengan itu. Menghancurkan pusaran air, jawab Kel dengan seringaian terlihat jelas. Awalnya dia tidak berencana untuk melakukan itu, melainkan menggunakan perisai dan vitalitas jantung untuk menyelesaikannya. Tapi itu di saat tidak ada naga hitam. Sekarang tidak ada alasan lagi baginya untuk bekerja keras ketika dia memiliki naga. Kel mengisi naga hitam, On dan Hong dengan 1 ton makanan sebelum dia menyapa tamunya. Saya tidak tahu apa yang Anda curi, tapi sepertinya itu cukup besar. Itu adalah ucapan dari tamunya yang adalah Bilos. Kurasa akhir-akhir ini aku cukup terkenal, Kel menjawab dengan ringan. Bilos menggelengkan kepalanya pada Kel yang tampaknya tidak terluka sama sekali. Dia bisa melihat Kel meminum anggurnya sambil mengaku masih terluka. Bilos berkata Kel memang terkenal, tapi apa dia tidak apa-apa untuk minum alkohol? Tidak ada alasan untuk berbohong di depanmu, jawab Kel. Bilos tersenyum ketika dia mengisi cangkir kosong Kel.
Dia kemudian menyerahkan sebuah kotak sihir pada Kel, sambil berkata itu adalah barang yang Kel minta dan juga dia sudah menerima barang yang Kel kembalikan. Kel telah mengembalikan barang-barang lainnya ke Bilos melalui Cehan. Dia memandang kotak yang diberikan Bilos sambil memikirkan lencana emas yang dia dapatkan. Dari dua kesempatan yang diberikan, dia sudah memutuskan bagaimana menggunakan kesempatan pertama, yaitu untuk membeli waktu. Ada orang-orang yang membahayakan kerajaan Rohan, bahkan juga negara-negara yang berada di wilayah utara. Jadi Kel memutuskan untuk membeli waktu. Saat para kesatria barat menuju ke arah selatan, untuk lebih spesifik, selain kesatria utara, ada juga kekaisaran di pusat benua barat, membantai penyihir dan ratu hutan selatan. Kel memutuskan untuk mengulur waktu dan menjauh dari mereka semua. Semua itu akan sulit jika dia sendirian, tetapi sekarang dia bisa melakukannya karena dia memiliki mereka. Kel bertanya apa Bilos juga melakukan perdagangan. Bilos berkata tidak, tapi dia tahu apa yang terjadi akhir-akhir ini. Benua barat hampir meledak, dan itu adalah waktu yang tepat bagi para pedagang seperti dirinya untuk menghasilkan uang. Pedagang akan berlari ke arah apapun yang memberi mereka keuntungan, impal Kel. Bilos menyukai Kel yang sangat memahami pedagang, dan juga sikap Kel yang tidak bertele-tele dan langsung ke intinya. Kerajaan Whisper akan segera hancur. Kamu pasti sudah menduganya, kan? Bilos mengangguk pada pertanyaan Kel dan berkata lagi. Itulah sebabnya dia mencoba mencari tahu apa yang bisa dia gunakan untuk menghasilkan uang dalam kekacauan itu. Bilos juga bertanya, menurut Kel investasi apa yang paling menguntungkan? Kel dengan mudah menjawab pertanyaan Bilos. Tentu saja manusia, ucapnya. Para penyihir akan kalah dalam perang saudara dan menara sihir akan dihancurkan. Lalu apa yang akan terjadi pada penyihir yang tersisa? Tidak semua penyihir akan mati pada akhir perang saudara. Kerajaan Whisper adalah pemasok perangkat sihir terbesar di benua barat. Di tempat itu ada banyak penyihir yang jauh dari politik dan juga kekuasaan. Tetapi setelah perang saudara berakhir, tidak akan ada lagi tempat untuk penyihir seperti itu. Dan orang yang mengincar para penyihir itu adalah putra mahkota, Alvar Crossman. Selain itu, orang yang akan membangun menara sihir di tempat baru untuk menggantikan menara sihir yang sudah hancur itu adalah penyihir terhebat, Rosalind. Bilos berkata, sepertinya Kel memikirkan kehancuran yang akan dialami oleh para penyihir. Kel tidak memberikan jawaban langsung pada Bilos. Para penyihir harus kalah. Itulah satu-satunya cara bagi kerajaan Whisper untuk pindah ke masa depan yang lebih baik. Tetapi apa yang dia inginkan adalah sesuatu yang lain. Pemasok terbesar dari perangkat sihir tingkat tinggi di benua barat. Kel membutuhkan hal-hal yang akan tersisa setelah perang saudara. Kel kemudian berkata pada Bilos untuk segera memberitahunya begitu menara sihir dihancurkan. Mendengar itu, Bilos bertanya apa dia bisa mengetahui alasannya. Kel mengangkat bahu dan dengan ringan menjawab, Bilos akan mengetahuinya nanti. Bilos pun berkata dia akan sangat menantikan hal itu. Kel mengangguk setuju. Dia juga sangat menantikannya. Menara sihir. Kel berencana untuk membelinya. Membeli menara sihir akan memberinya waktu. Waktu untuk melindungi dirinya dari bahaya. Meski harganya akan sangat mahal, tapi yang digunakan kan bukan uangnya. Saat itu, Bilos melihat seringaian jahat terbentuk di wajah Kel. Mereka berdua kemudian saling mengucapkan selamat tinggal dan Bilos meninggalkan ruangan. Kel bersandar di kursi setelah meletakkan gelas anggurnya yang sudah kosong. Dia kemudian melihat ke arah jendela teras yang terbuka dan tersentak. Sesuatu yang terlihat aneh sedang memasuki ruangan itu. Sebuah boneka tanah liat yang seukuran telapak tangan berjalan mendekatinya. Sebenarnya itu lebih mirip zombie daripada boneka. Naga hitam berkata pada Kel kalau dia bisa merasakan kekuatan dewa. Kel langsung sadar itu apa. Utusan dewa gila. Cage, ucap Kel. Begitu dia mengatakannya, boneka tanah liat yang tidak memiliki mata atau telinga dan hanya memiliki mulut itu mulai berbicara. Cage tahu Kel akan mengenalinya.
Boneka itu terhubung dengannya dan merupakan item sekali pakai yang hanya bisa mendengar dan berbicara. Kel memperhatikan boneka tanah liat sambil berpikir. Seperti yang dia duga, Kate sangat berbakat sebagai necromancer. Kel melirik ke arah naga hitam yang melayang di sampingnya. Naga hitam berbicara di benak Kel tetapi tidak menggunakan sihir tidak terlihatnya. Tampaknya dia langsung tahu kalau boneka tanah liat itu hanya bisa mendengar dan berbicara tapi tidak bisa melihat. Ditambah naga itu juga langsung menyadari kalau itu memiliki kekuatan dewa. Kel jadi penasaran sebenarnya seberapa kuat naga hitam di sampingnya. Saat itu boneka tanah liat mulai berbicara. Hari ini mereka akan pergi meninggalkan ibu kota. Kate juga bilang kalau dia yakin Kel tidak suka jika dihubungi dengan cara seperti ini. Tepat sekali, jawab Kel dalam hati. Tetapi Taylor berkata dia memiliki sesuatu yang ingin dia katakan pada Kel, lanjut Cage. Taylor bilang ketika dia mendapatkan tempatnya lagi, tidak, ketika dia bisa naik satu tingkat lebih tinggi dari posisi semula, dia akan pergi menemui Kel untuk membalas kebaikannya. Kel menjawab kalau itu tidak perlu. Saya tahu, balas Cage lagi. Meski begitu, dia dan Taylor memerlukan satu tempat untuk berbagi berita ketika mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kel melihat ke arah boneka tanah liat yang kini sedang duduk di atas bantal lalu berkata dengan pasrah, "Terserah kalian saja." Boneka itu tersenyum dan menghilang setelah berkata, "Kalau begitu saya harap Anda akan selalu sehat, Tuan Muda Kel." Sekarang tidak ada jejak yang tersisa dari boneka tanah liat tadi. Naga hitam bertanya, apa saat itu dia boleh membalas dendam? Setelah mendengar Kel mengiyakan pertanyaannya, naga hitam memutuskan kapan harus membalas dendam. Itu ketika Fenion Stan dan juga Marquis jatuh ke titik terendah. Saat itulah dia akan menunjukkan pada mereka keputusasaan dan membuat mereka menderita. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan, lanjut Kel. Naga hitam mengepakkan sayapnya dengan gembira. Benar-benar anak yang kejam, pikir Kel. Lalu hari itu, Kel menghabiskan malam berat di mana dia mendengarkan cerita balas dendam yang dibayangkan oleh naga hitam itu sebagai pengantar tidurnya. Keesokan harinya, Rosalind menyerahkan 2 buah buku pada naga hitam. Buku teks tentang alfabet kerajaan Rohan dan buku tentang bahasa umum di benua itu. Naga hitam mengambil buku itu lalu berterima kasih. Dia juga bilang dia pasti akan cepat mempelajarinya karena dia pintar. Rosalind tertawa lalu membenarkan ucapan itu. Dia juga berharap naga hitam bisa membuat nama yang keren. Naga hitam kemudian menjawab sambil menunjuk Kel yang berada di luar kereta. Aku akan memintanya untuk membuatkan nama untukku. Sementara itu di luar kereta, Locke sedang berpesan pada adik-adiknya. Dia bilang akan menjadi kuat saat dia kembali nanti. Dan selama dia pergi, mereka harus menuruti Kel. Locke juga meminta adik-adiknya untuk memikirkan baik-baik perkataannya sebelumnya. Karena masa depan mereka bergantung pada hal itu. Mereka semua harus menjadi lebih kuat. Sementara Choi-Han yang kini berada di depan Kel berkata, kalau penyihir itu muncul lagi, beritahu naga hitam untuk segera membunuhnya. Mintalah untuk meledakkan kepalanya. Jangan seperti orang yang tidak berguna seperti dirinya yang hanya bisa memotong lengannya. Choi-Han juga bilang kalau tingkat kelangsungan hidup Kel sangat tinggi jika mereka bisa meledakkannya dalam satu serangan dan kemudian langsung melarikan diri. Kel segera menyela Choi-Han yang sepertinya masih memiliki pesan-pesan yang ingin dia katakan. Berhentilah berbicara hal yang tidak penting dan pastikan kamu tidak terluka, ucap Kel. Setelah mendengar Choi-Han mengiyakan ucapannya, Kel mengangguk lalu menaiki keretanya. Ketika pintu tertutup, Kel berkata pada Hans untuk berangkat. Para staf juga mengucapkan selamat tinggal dan mengantar kepergian Kel. Kel tidak mengerti mengapa mereka menunda pekerjaan mereka dan keluar hanya untuk mengantarnya. Padahal dia sudah memberitahu mereka kalau itu tidak perlu. Tetapi mereka masih ingin melakukannya. Ketika mendengar seseorang berkata, "Saya berharap bisa bertemu Anda lagi di masa depan," Kel hanya melambai dengan santai pada mereka lalu menutup tirai kereta. Dia sama sekali tidak punya rencana untuk kembali ke ibu kota. Dan dengan begitu, kereta mereka pun mulai bergerak menuju tujuan.
Ubar, laut yang dipenuhi pusaran air selama ratusan tahun. Kedua anak kucing melihat keluar jendela kereta dan mengendus-ngendus udara. Bau asin dan laut yang baru pertama kali mereka lihat membuat mereka berdua sangat bersemangat. Saat itu Kel menerima benda bundar yang diberikan naga hitam padanya. Bola yang merupakan kumpulan mana yang berasal dari ledakan sebelumnya. Dan juga bisa digunakan lagi untuk meledakkan sesuatu. Kel tersenyum mendengar penjelasan naga hitam kemudian mengalihkan tatapannya keluar jendela kereta. Dia bisa melihat tebing angin, pemandangan paling indah di wilayah Ubar. Ada banyak pulau kecil di sebelah tebing itu. Dan di antara tebing dan pulau-pulau itu ada beberapa pusaran air yang mengamuk. Pusaran air yang menjadi alasan kenapa lautan wilayah Ubar menjadi tempat yang sangat berbahaya. Lalu, suara angin ditemukan oleh pembantai penyihir di salah satu pulau itu. Pembantai penyihir dikenal sebagai orang barbar yang cerdas. Dia bahkan lebih kuat dari Locke, anggota suku serigala biru dan raja serigala di masa depan. Orang itu juga memegang gelar individu terkuat di benua barat. Dan nama dari pembantai penyihir itu adalah Tonka, yang dikenal sebagai Tonka si Tiran. Jika semua berjalan seperti dalam novel, masih ada sisa waktu sampai Tonka tiba di tempat itu. Jadi dirinya harus mendapatkan suara angin lebih dulu sebelum Tonka tiba. Di saat Kel merasa puas dengan rencananya, sesuatu yang ada di lautan menarik perhatiannya. Dia bahkan menggosok matanya untuk memastikannya sekali lagi. Tapi dia tidak salah lihat, itu adalah paus. Sekelompok paus besar menembakkan air ke udara ketika mereka menyeberangi lautan. Kel tiba-tiba memiliki perasaan yang tidak menyenangkan. Paus cenderung hidup di laut utara. Ini juga berlaku untuk suku paus, dan hanya selama perang dengan Putri Duyunglah suku paus turun ke selatan. Kel hanya bisa menenangkan dirinya dengan berpikir kalau itu adalah hal yang wajar jika paus pergi ke utara. Mereka pasti hanya kumpulan paus yang sedang lewat. Itu sampai naga hitam mengatakan sesuatu dari balik punggung Kel. Aku merasakan energi yang kuat, ucapnya. Sebaris kalimat yang menusuk tepat di kepalanya. Kel menggerutu karena firasat buruknya yang tidak pernah salah. Dia bahkan sempat terhuyung saat menuruni kereta, hingga membuat Hans bertanya apa Kel sedang sakit. Saat itu Amiru berjalan mendekat untuk menyambut Kel dan kelompoknya. Kel juga membalas sapaan Amiru. Tempat yang mereka datangi adalah sebuah desa kecil di tepi laut wilayah Ubar. Desa kecil yang tidak istimewa dan memungkinkan warganya untuk hidup damai dan tenang hingga saat ini. Meski begitu, mereka akan segera menghadapi sesuatu yang akan membuat desa mereka berubah dalam waktu dekat. Karena besok malam dia sudah berencana untuk meledakkan bom sihir jauh di dalam lautan. Tetapi, ada sesuatu yang tidak seharusnya terjadi telah terjadi. Situasi mengerikan itu dimulai ketika salah satu kesatria Amiru datang untuk melapor. Orang yang mereka tolong sudah sadarkan diri. Kel mengerutkan kening. Hanya ada satu orang yang dia pikirkan ketika mendengar ucapan kesatria itu.